Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa yang tidak pernah berhenti, rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 atau pada tanggal 30 Sefat 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari kitab Keluaran 13 ayat 12 sampai 13 yang berkata demikian, saudaraku. Maka engkau harus mengkhususkan bagi Yahweh setiap yang pertama membuka kandungan, dan setiap anak-anak hewan yang ada padamu, yang pertama lahir, yang jantan, itu milik Yahweh. Dan setiap keledai jantan yang pertama lahir, engkau harus menebusnya dengan seekor kambing domba. Dan jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan lehernya. Dan setiap anak sulung manusia di antara anak laki-lakimu, engkau harus menebusnya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca dalam bacaan renungan Torah ini adalah pengkhususan anak sulung. Saudaraku yang dikasihi dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita sekarang memasuki di bulan Februari, dan tanpa terasa satu bulan sudah kita lalui di tahun 2022, tahun Gregorian ini, saudaraku. Dan waktu yang begitu cepat, satu bulan sudah berlalu, saudaraku. Dan ini juga merupakan suatu fenomena dalam kegenapan akan firman bahwa waktu-waktu itu akan terus dipercepat, saudaraku. Dan lewat renungan pagi hari ini kita akan kembali, saudaraku, di bulan Februari tentang tema yaitu pengkhususan bagi anak sulung. Saudaraku, Bapak yang menghendaki satu kekhususan, berarti kekhususan adalah sesuatu yang istimewa, saudaraku. Bila kata-kata kekhususan harus sesuatu yang istimewa, dan tentunya harus juga dilakukan dan dikerjakan, saudaraku. Apalagi Bapak Yahweh yang sudah memerintahkan atau mengatakannya untuk melakukannya. Pertanyaannya, apakah kita melakukan atau tidak? Kembali kepada kita sebagai manusia untuk melakukan ketaatan akan perintah dan ketetapan ini. Kekhususan untuk menebus kepada anak sulung, saudaraku. Ini tertulis di dalam kitab Torah kita. Dan Bapak Yahweh sangat memberikan suatu klasifikasi khusus dalam hal ini. Karena ini merupakan suatu wujud di mana itulah yang ke-10, kematian anak sulung, dan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir perbudakan selama 430 tahun, waktu yang cukup lama ini, saudaraku, dalam perbudakan dan dibelenggu dengan kuasa perbudakan. Bukan hanya budak fisik, saudaraku, tapi budak roh, karena mereka sudah keluar dari penyembahan kepada Bapa Yahweh, dikeluarkan untuk kembali kepada Bapa Yahweh. Ada proses transisi yang sangat mengharukan dan sangat dahsyat ini, saudaraku, sehingga Bapa yang menyatakan dengan wujud tulah, 10 tulah diberikan, menyatakan kebesaran Bapa Yahweh, saudaraku. Jadi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Bapa, bila kita merenungkan peristiwa ini, menganggap hal ini seperti biasa-biasa, tentu tidak, saudaraku. Inilah proses transisi, sama seperti kita, proses transisi dari suatu hidup kegelapan menuju kepada jalan terangnya Bapa Yahweh. Itulah pintu, itulah titik sadar kita, saudaraku. Untuk menjadi sadar ini perlu adanya suatu terobosan. Bapa Yahweh memberikan terobosan untuk membuka kesadaran itu dengan memberikan 10 tulah. Sama seperti halnya, saudaraku, setan juga demikian. Maka kita dituntut untuk sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita harus sadar untuk membuka sadar ini. Kuasa Bapa yang dinyatakan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju tanah yang dijanjikan. Dan 10 tulah dinyatakan. Dan lewat 10 tulah ini, Bapa yang menegaskan kembali adanya kekhususan bagi anak sulung harus ditebus, saudaraku. Ini yang menjadi hal bagian yang harus kita kerjakan. Pertanyaannya, apakah anak-anak sulung kita sudah ditebus, saudaraku? Ini dia yang harus kita pertanyakan. Lewat renungan firman pagi hari, kita diingatkan kembali, mari kita bawa seluruh anak-anak laki-laki kita, yang laki-laki tentunya, saudaraku, yang sulung harus ditebus. Karena ini perintah dan ketetapan, dan ini harus dilakukan
Yang lakukan adalah tentu kita orang tua yang harus dengar akan firman ini. Kalau belum, mari kita ambil bagian ini saudaraku, untuk menebus anak-anak sulung kita. Karena ini adalah perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Adonai Yeshua HaMashiach juga. Saat Adonai Yeshua HaMashiach berusia 1 bulan lebih, 30 hari demikian saudaraku, Yusuf dan Maria juga membawanya saudaraku, dan memberikan tebusan hal itu. Karena Yusuf Maria taat akan hukum Torahnya Bapa Yahweh. Ini yang harus kita lakukan saudaraku. Dan lewat renungan pagi hari ini, KPI Mayim Kaim sudah memberikan suatu pengajaran tentang hak kesulungan ini saudaraku. Dan harus memberikan berapa dalam penebusan hak kesulungan, juga kitab suci mencatat saudaraku. Mari kita lakukan karena ini bagian dari kita, sehingga suatu saat kita tidak dipersalahkan sebagai orang tua, dan suatu saat anak-anak sulung kita juga sudah ditebus hak kesulungannya di hadapan Bapa Yahweh. Dan tentu ini sangat serius karena berbicara kekhususan, sesuatu yang khusus. Dan lewat kekhususan ini juga memiliki otoritas khususnya terhadap anak-anak sulung yang sudah ditebus. Hai adik-adik, hai engkau sebagai anak sulung yang pertama, engkau memiliki suatu otoritas tersendiri di hadapan Bapa Yahweh. Dan itu bukan secara kebetulan engkau lahir sebagai anak yang pertama, namun sesungguhnya engkau memiliki suatu hak kekhususan. Dan hak kekhususan ini ada padamu sebagai anak-anak sulung. Tinggal engkau dapat enggak untuk memahami bahwa engkau anak sulung memiliki hak kesulungan. Sehingga lewat engkau adik-adikmu akan baik. Lewat engkau sebagai yang sulung, kau bisa menuntun kepada adik-adikmu yang lain, sehingga keluarga akan menjadi baik di hadapan Bapa Yahweh. Selain itu tentu ada otoritas-otoritas lain yang Bapa Yahweh berikan kepada anak-anak sulung, karena engkaulah yang memiliki janji kekhususan itu. Bagaimana? Apa yang didapat? Harus kembali kepada hukum Bapa Yahweh. Engkau harus taat dan masuk dalam pergumulan intim kepada Bapa Yahweh. Maka hak kesulungan itu akan dibukakan terhadap hidupmu, khususnya bagi anak-anak sulung saat ini, dimanapun engkau berada. Ambil bagian itu, adik-adik sekalian yang sebagai anak-anak sulung, engkau akan menjadi memiliki anak yang istimewa di hadapan Bapa Yahweh, karena ada kekhususan bagi engkau. Selanjutnya, saudaraku, bagaimana penebusan ataupun bagaimana melakukan penebusan? Di dalam kitab Bilangan tertulis saudaraku, di dalam Bilangan 18 ayat 15 berkata demikian tentang penebusan hak kesulungan. Bilangan 18 ayat 15 sampai 16. Setiap yang pertama membuka kandungan dari segala makhluk, dari antara manusia dan dari antara binatang yang mereka persembahkan kepada Yahweh, akan menjadi milikmu. Hanya pastikanlah engkau menebus setiap anak sulung manusia dan menebus setiap anak sulung binatang yang cemar. Dan tebusan mereka dari yang berumur 1 bulan, engkau harus menebusnya dengan nilai 5 sikal perak menurut sikal kudus, yang adalah 20 gera. Itulah nilai penebusan kepada anak sulung saudaraku. Ini yang harus kita lakukan. Amin, haleluya, sukses besar buat kita. Untuk lebih dalam, silakan bisa mengikuti di dalam renungan Sabat yang KPI Mayim Kaim sudah angkat di dalam channel ini saudaraku, di dalam channel YouTube ini. Saudaraku bisa lihat, mencari di sana tentang bagaimana memberi hak kesulungan itu saudaraku. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak Yahweh memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, kita tidak dipermalukan. Hidup kita diberkati. Amin, haleluya, shalom saudaraku.